Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Sobat Matematika dengan pembahasan kerikil tajam. Kali ini menyoroti peristilahan sisi miring dan hipotenusa pada segitiga siku-siku yang biasa kita gunakan ketika membahas konsep perbandingan trigonometri. Di sini kita akan membahas tiga pokok bahasan. Yang pertama, perbandingan pada segitiga siku-siku, kemudian sisi miring ataukah hipotenusa, dan kemudian perbandingan pada segitiga siku-siku. Kita punya sebuah segitiga ABC di sini. Ada beberapa perbandingan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, BC dibagi AC, sisi BC dibagi sisi AC. Kemudian perbandingan yang kedua adalah sisi AB dibagi sisi AC. Perbandingan ketiga yang mungkin kita dapatkan adalah sisi BC berbanding sisi AB. Perbandingan berikutnya sisi AC berbanding dengan sisi BC. Berikutnya lagi sisi AC berbanding dengan sisi AB. Dan yang terakhir adalah sisi AB berbanding dengan sisi BC. Kemudian yang berikutnya lagi, perbandingan yang telah kita bicarakan tadi dalam trigonometri memiliki definisi masing-masing tergantung kepada sudut yang dijadikan acuan. Di sini sudut alfa ada di sudut A. BC berbanding AC didefinisikan sebagai sin alfa. Sin itu kependekan dari sinus. Kemudian kalau AB berbanding AC, AB berbanding AC itu didefinisikan sebagai kosinus, disingkat cos alfa. Berikutnya BC, sisi yang ini berbanding sisi AB itu didefinisikan sebagai tangen. Kebetulan di sini sudutnya alfa, jadi kita mendefinisikannya sebagai tangen alfa. Perbandingan yang lain, AC berbanding BC namanya kosekan alfa, disingkat jadi CSC. Berikutnya AC berbanding AB namanya sekan, disingkat SEC. Dan yang terakhir AB berbanding BC namanya kotangen, disingkat jadi COT. Sebenarnya kalau kita memahami yang tiga perbandingan ini, maka yang ketiga perbandingan berikutnya dengan mudah kita pahami, karena sinus itu merupakan kebalikan dari kosekan, atau demikian pula sebaliknya, kosekan adalah kebalikan dari sinus. Bisa kita lihat BC per AC, di sini AC per BC. Demikian pula untuk kosinus, AB per AC, maka kebalikannya adalah AC per AB. Jadi kosinus kebalikan dari sekan, atau sekan kebalikan dari kosinus. Yang terakhir tangen kebalikan dari kotangen. Nah, keenam definisi itulah digunakan pada trigonometri. Berikutnya, untuk memudahkan kita mengingat definisi-definisi perbandingan trigonometri yang 6 tadi, kadang-kadang kita memberikan nama seperti terlihat di sini. Ada yang dinamakan dengan sisi depan, ini sisi depan BC. Depan itu menurut sudut alfa ya, jadi ke sini ke depan, sisi depan. Kemudian ada yang disebut dengan sisi samping AB. Sisi samping itu sisi ini yang nempel dengan sudut alfa, karena patokannya di sini adalah sudut alfa. Dan sering sekali digunakan sisi AC ini diberi nama sebagai sisi miring. Memang terlihat miring kalau gambarnya posisinya seperti ini, sehingga
kalau menggunakan peristilahan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring, maka sinus alfa boleh saja dikatakan sebagai sisi depan per sisi miring. Sisi depan per sisi miring dilihat dari sudut alfa ya. Kemudian kalau kosinus alfa boleh saja kita namakan sebagai sisi samping per sisi miring. Berikutnya lagi tangen, sisi depan per sisi samping. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau kosekan adalah kebalikan dari sinus. Jadi kalau di sini sisi depan per sisi miring, maka di sini akan dibalik jadi sisi miring per sisi depan. Demikian pula untuk sekan, kebalikan dari kosinus, dan kotangen, kebalikan dari tangen. Jadi sisi miring, sisi depan, atau sisi samping kita gunakan untuk memudahkan kita mengingat definisi-definisi saja. Nah, keadaan jadi agak membingungkan yang mana sisi miringnya pada gambar 4 ini, karena ketiga-tiganya kalau kita lihat AB, BC, CA, tiga-tiganya miring. Di sini kita memerlukan satu trik lagi, yaitu menggunakan istilah sisi miring menjadi hipotenusa. Hipotenusa itu artinya sisi terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku. Jadi di sini kita tidak menggunakan istilah sisi miring lagi, karena ini kesannya kan tiga-tiganya miring ya. Jadi sisi miring yang ini, sisi terpanjang, akan kita ganti menjadi hipotenusa supaya tidak terjadi kebingungan ketiga gambarnya seperti ini. Nah, dengan mengganti nama sisi miring diganti oleh hipotenusa, kita tetap bisa membuat sebuah definisi perbandingan sinus, kosinus, tangen, dan lainnya dengan menggunakan nama-nama tersebut. Di sini yang menjadi patokan adalah sudut gamma. Seperti yang tadi sudah dibahas, sinus itu adalah sisi yang di depan sini dibagi dengan hipotenusa. Kemudian kalau kosinus dilihat dari sudut gamma, perbandingannya adalah sisi samping per hipotenusa. Berikutnya untuk tangen adalah dilihat dari gamma, adalah sisi depan per sisi samping. Sedangkan untuk kosekan, kita tinggal membaliknya saja dari sisi depan per hipotenusa menjadi hipotenusa per sisi depan. Untuk sekan demikian, dan untuk kotangen demikian pula. Bagian terakhir dari penjelasan kali ini, di sini ada sebuah kuis yang minta untuk dijawab. Bagaimanakah perbandingan pada segitiga PQR dengan pusat perhatian pada sudut delta yang terletak di sudut P di sini? Untuk sinus delta, kosinus delta, tangen delta, kosekan delta, sekan delta, dan kotangen delta. Kita coba bahas yang sinus delta yang ini. Kita tahu bahwa sinus itu perbandingannya adalah sisi depan per hipotenusa. Sisi depan per hipotenusa. Sisi depannya di sini adalah QR dan hipotenusanya adalah PR. Jadi sin delta itu perbandingannya adalah QR berbanding PR. Bagaimana dengan kosinus? Silakan dicoba. Diingat-ingat dulu, kosinus itu adalah sisi samping per hipotenusa ya. Sisi samping per hipotenusa. Bagian ini kita dapatkan PQ per PR. Oke. Terakhir, tangen. Masih ingat definisinya? Tangen itu adalah sisi depan per sisi samping. Jadi di sini kita mendapatkan QR per PQ. Untuk kosekan, sekan, dan kotangen seperti yang telah dijelaskan, kosekan itu kebalikan dari sinus, maka perbandingannya adalah PR per QR. Sekan kebalikan dari kosinus, maka perbandingannya adalah PR per PQ.
dan kotangan adalah kebalikan dari tangan, maka perbandingannya adalah PQ per QR. Demikian Sobat Matematika penjelasan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.